Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, apa tanggapan anggota DPR terkait putusan MK yang memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka? Telah bergabung bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Selamat siang, Bang Masinton. Ya, selamat siang, Bung Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Bang Masinton, sebagai partai yang mendukung proporsional tertutup, tapi ternyata putusannya kali ini tetap terbuka. Bagaimana Anda merespon terkait putusan MK ini, Bang Masinton? Ya, tentu kami menghormati ya apapun itu yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena keputusan tersebut ya itu final dan mengikat. Nah, tentu masing-masing partai ya ataupun individu yang melakukan uji judicial review kepada Mahkamah Konstitusi kan masing-masing punya argumentasi. Intinya adalah bagaimana kita membangun demokrasi kita itu menjadi lebih kuat ya, dan kemudian ya ruang demokrasi itu juga dalam konteks pemilu ya dia tidak dimanipulasi dengan politik uang dan lain-lain. Intinya adalah apa yang kami sampaikan, bagaimana menguatkan peran partai politik di dalam baik itu proses pencalonan sampai kemudian dalam menentukan calon-calon yang akan duduk di parlemen atau DPR RI atau DPRD seperti itu. Bang Masinton, tadi kita melihat atau juga mendengar hal-hal yang menjadi kelebihan yang diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi mengapa kita tetap dipilih sistem proporsional terbuka. Salah satu alasannya adalah agar calon legislatif yang diusung ini lebih dekat dengan pemilihnya begitu. Apa komentar Anda terkait dengan kelebihan yang disampaikan ini? Apakah masih ada yang menurut Anda tidak pas? Ya, tentu tadi ada beberapa catatan-catatan ya. Kelemahan dari sistem proporsional terbuka dan baik juga dengan usulan proporsional tertutup. Nah, satu diantaranya adalah kelemahan dari satu sistem proporsional terbuka yang perlu nanti harus dibenahi, baik itu dalam penyelenggaraan pemilu kita maupun edukasi kepada masyarakat, bagaimana meminimalisir potensi-potensi politik uang. Kemudian bagaimana peran partai politik di dalam hubungannya dengan anggota DPR RI yang telah terpilih. Bagaimana peran-peran edukasi politik ya yang dilakukan oleh partai politik dengan anggota DPR RI di dapilnya masing-masing bisa saling bersinergi seperti itu, dan intinya adalah bagaimana penguatan dan edukasi politik itu bisa sampai ke masyarakat yang dilakukan oleh partai politik. Jadi sebenarnya putusan proporsional terbuka juga dengan catatan-catatan seperti itu agar ada pembenahan. Nah, tentu ini menjadi penting buat kita agar kualitas demokrasi kita itu menjadi semakin baik dan kualitas elektoral itu juga semakin berkualitas ke depannya. Sehingga produk dari hak pemilu ini melahirkan anggota-anggota DPR yang memang memahami tugas dan fungsinya ya, dan benar-benar sebagai perwakilan rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD seperti itu. Bang Masinton, kalau tadi Bang Masinton menyinggung ini soal ada celah politik uang ketika tetap dilaksanakan proporsional terbuka, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya dilakukan atau diajukan judicial review ini. Tapi karena keputusannya sudah kembali tetap terbuka, apakah celah ini Bang Masinton lihat masih terbuka lebar, dan bagaimana upayanya supaya sinerginya bisa meminimalisir upaya adanya politik uang nanti? Maka tadi kan ada satu dari Hakim Konstitusi, kalau tidak salah Prof. Saldi Isra ya, menyampaikan kalau ada potensi-potensi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemilu itu seperti melakukan kecurangan, politik uang dan lain-lain, diberikan sanksi pidana yang tegas. Bahkan beliau juga menyampaikan ya bisa partai politik tersebut didiskualifikasi jika
ada pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, artinya bahwa sistem proporsional terbuka kita tetap harus kita benahi agar kualitas demokrasi kita benar-benar mencerminkan satu keinginan rakyat, ya, bukan berasal dari satu perbuatan-perbuatan kecurangan dalam proses elektoral tersebut atau pemilihan tadi itu. Bang Masinton, ada juga pandangan bahwa sistem proporsional terbuka ini akan mereduksi peran dari partai politik itu sendiri, terutama terhadap caleg-caleg yang memang diusul dari parpol tersebut. Tanggapan Anda, Bang Masinton? Iya, karena ini kontestasinya kan dia sangat terbuka begitu ya. Kadang ada kader yang sebenarnya dia sudah mengikuti pengkaderan, pendidikan politik, dan memahami tentang kondisi-kondisi kemasyarakatan, bahkan umpama yang dari latar belakang akademisi apa segala macam. Ketika partai politik ingin menempatkannya untuk bisa sebagai anggota DPR RI atau DPRD, kemudian itu bisa tidak terpilih, yaitu salah satu konsekuensi tadi ya. Ketika kita ingin menempatkan orang-orang yang benar-benar expert, ahli apa segala macam, ya dia harus kemudian ya partai sudah menempatkan agar berharap orang yang ahli tadi atau expert tadi itu bisa duduk di DPR RI contohnya. Kemudian karena harus tarung dalam konteks kontestasi yang sangat terbuka dengan suara terbanyak, kadang kalah, kira-kira gitu, tidak berhasil duduk ke Senayan. Nah, itu salah satu salah satu inilah ya menurut kita yang masukan-masukan yang juga kita sampaikan dalam praktek pengalaman selama ini seperti itu. Maka ketika usulan tentang sistem tertutup, pertimbangannya adalah bagaimana dengan penguatan dan kedaulatan partai politik dalam menentukan calon-calon yang kita harapkan itu bisa mewakili rakyat sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, sehingga produk atau legislasi kita itu benar-benar berkualitas seperti itu. Tentu masyarakat mengharapkan dengan sistemnya kembali terbuka, masyarakat bisa memilih langsung begitu wakil-wakil yang memang sesuai dengan pilihan mereka atau hati mereka. Nah, salah satu kelebihannya yang diungkapkan oleh hakim ini sendiri kan Bang Masinton, karena masyarakat bisa langsung memilih dan bisa langsung mengawasi. Kalau Bang Masinton melihat, apakah juga sesignifikan itu pengaruhnya masyarakat bisa mengawasi ketika memang proporsional terbuka ini benar-benar dijalankan dalam pemilu kali ini? Ya itu tadi, artinya semuanya plus minus ya. Ketika terpilih karena suara terbanyak, konteks relasi ke masyarakat, ya itu kan juga, ya kalau dia melupakan masyarakat, ya mungkin orang yang tadi terpilih, ya mungkin dalam pemilu berikutnya tidak akan terpilih, kira-kira seperti itu. Ya itu salah satu sisi plusnya lah gitu ya, rakyat bisa, kalau dengan model terbuka, rakyat bisa langsung memilih siapa yang dia kehendaki, seperti itu. Yang penting kan kita gimana nih meminimalisir potensi-potensi kecurangan di dalam proses pemilu itu. Baik, terima kasih atas konfirmasinya bersama kami siang hari ini Bang Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP. Selamat kembali melanjutkan aktivitas.